Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat sekalian, saya Adinda Nurul Iza. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul yang insya Allah menarik, yaitu taatilah Allah dan Rasulnya sebab Allah lah yang menjamin rezekimu. Masya Allah. Kajian ini bersumber dari buku yang sudah saya bawa dengan judul Buatlah Tanda di Alam Semesta yang terdapat pada halaman 96. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Nasrul Syarif yang dimana memberikan motivasi dan juga inovasi dalam berkarya serta melejitkan potensi diri kita. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat, rezeki masih menjadi misteri yang besar bagi setiap insan. Ada beribu tanda tanya di dalam benak kita tatkala seseorang berbicara tentang rezeki. Dan di dalam buku ini, keyakinan bahwa Allah lah sebab dari datangnya rezeki dan Maha Pemberi rezeki. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, umat manusia dan juga hambanya, sudah sepantasnya kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Dan luar biasanya lagi, di antara rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat tanpa menentukan batas waktu dan tempat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan jika ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa selama 70 tahun lamanya, kemudian ia bertaubat kepada Allah dengan jujur, dengan ikhlas, dengan senantiasa untuk menghapuskan segala dosa-dosanya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya selama 70 tahun itu. Masya Allah, luar biasa ya sahabat. Ada satu hal yang masih sering dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar jika membicarakan tentang rezeki. Pertanyaan pertama, lalu gimana mungkin setelah Allah memberikan karunia itu berupa menghapuskan dosa-dosanya, tapi hambanya masih aja berbuat kesalahan dan juga berbuat dosa? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa dia berpaling dari kemurahan zat yang maha pemurah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat menghapuskan dosa, tapi masih saja dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang disampaikan dalam buku ini, jangan hanya karena rezeki kemudian kita terlena untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman, tidak ada satupun binatang melata di bumi ini yang tidak Allah tanggung rezekinya. Masya Allah, begitu maha pemurahnya Allah ya sahabat kepada makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Nah sahabat, ada satu kisah yang menarik tentang rezeki yang ada di buku ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga menjadi pengingat diri untuk kita dalam menjalani kehidupan. Kisahnya begini, suatu ketika Ibrahim ibnu Adham, beliau adalah seorang sufi yang berpengaruh besar pada sejarah Islam pada masa itu. Beliau ini sedang memancing ikan, lalu kemudian menempati sebuah danau, dan beliau pun menggelar tikar untuk beliau makan. Namun tiba-tiba datang burung gagak yang mematuk rotinya, dan disitulah Ibrahim terheran, lalu mendengok melihat burung yang kemudian terbang tinggi ke angkasa. Ibrahim pun langsung menaiki kudanya dan bergegas untuk mengejar burung itu. Burung itu melewati bukit sampai Ibrahim pun terus mengejar dan mendapati burung itu tepat di depan matanya. Pada saat Ibrahim ibnu Adham mendekati burung itu malah terbang tinggi lagi. Dan di saat yang sama, di tempat yang sama, tiba-tiba Ibrahim ibnu Adham melihat ada seorang laki-laki yang sedang terikat. Beliau pun langsung bergegas turun dari kudanya dan melepaskan ikatan laki-laki itu dan seraya bertanya. Sang laki-laki itu pun menjawab, aku hanya seorang pedagang yang tiba-tiba perampok datang untuk mengambil seluruh hartaku, menyiksaku dan kemudian mengikatku di sini selama 1 minggu lamanya. Dan burung gagak itulah yang selalu mendatangiku untuk memberiku makanan. Jadi burung ini memberikan roti
yang ditaruh di dadanya laki-laki itu, kemudian mengurai roti itu dengan paruhnya dan memberikannya karat demi karat ke dalam mulut laki-laki itu. Dan laki-laki itu pun mengatakan bahwa Allah tidak membiarkanku hidup dalam keadaan lapar. Nah, sahabat, kemudian Ibrahim ibnu Adham ini langsung menunggangi kudanya lagi dan kembali ke tempat semula. Beliau langsung menanggalkan baju kebesaran dan kebangsawanannya itu dan berganti menjadi baju yang sederhana. Dia pun memerdekakan budaknya. Kemudian ia meninggalkan istana dan juga semua hartanya. Dia hanya membawa 9 tongkat, kemudian berangkat untuk menuntut ilmu di Mekah. Tanpa bekal sedikit pun dan tanpa kendaraan, akhirnya Ibrahim ibnu Adham ini sampailah di Mekah, sama sekali tidak merasakan yang namanya kelaparan. Dan ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau ini membaca salah satu ayat Al-Quran dalam surah At-Tolak ayat 3. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Allah sungguh akan menyampaikan kepentingannya untuk tiap sesuatu. Allah pun telah menyiapkan kadarnya masing-masing. Masya Allah. Maka dari itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan juga menunaikan hak-hak harta sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu tadi kajian dari saya, semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan ketidaktepatan, mohon dimaafkan karena saya dan sahabat-sahabat tentu sama-sama saling belajar. Jadi sahabat-sahabat bisa menuliskan di kolom komentar apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Tetap semangat, jangan lupa untuk senantiasa beristiqomah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kita semua semakin lancar dan mendapatkan keberkahan di dunia hingga di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.